Sebab kalau orang ngaji, orang ceramah tidak membahas sejarah Nabi, tidak membahas ilmu agama, nggak ada pahalanya. Kata Nabi, dzikrul anbiya minal ibadah. Membahas, menjelaskan sejarah Nabi, maka itu bagian daripada ibadah. Kalau ibadah duduknya ibu dihitung pahala banyak oleh Allah. Amin. Keluar dari masjid ini dihapus dosa-dosanya. Amin. Saya mau nanya, ada nggak kita yang siang pagi ini ngerasa nggak punya dosa? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kita pasti punya dosa. Kita banyak, baik sengaja ataupun nggak. Apa yang nggak sengaja? Kadang-kadang ibu-ibu lupa nggak ngurusin suami, main tinggal aja. Betul? Ada. Kalau mau berangkat pengajian boleh urusin dulu suami, urusin dulu, bikinin kopi. Jangan sampai suami belum ngopi udah tinggal aja. Ntar suaminya nyanyi, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Emang hafal? Jangankan menyambutmu dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Bikinin kopi dulu suami, baru berangkat ngaji, gitu ya Bu ya. Barangkali kita lupa, banyak dosa. Kita dandannya cakepnya kalau pengajian doang. Itu pengajian nih pagi ini, ya Allah, dari jam 6 kali dandannya Bu ya. Bedaknya sampai tebel. Kalau mau kondangan cincin dipakein semua. Nyamper tetangganya, Warsi, lu ikut kondangan nggak Warsi? Warsi nggak mau kalah, pakai gelang sampai sesikut. Tenang Warsem. Aduh, ibu-ibu mah kadang-kadang sombong, dia pakai kalung bandul kecil aja dilihat-liatin. Bapak-bapak, Bu, bandulnya gede diumpetin. Ibu, saya bikin judul tuh di TV One. Berbakti kepada suami itu hampir kewajiban. Berbakti kepada suami itu hampir menjadi Tuhan. Suami itu hampir menjadi Tuhan. Apa dasarnya hadis Nabi? Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Kata Nabi, saking suruh berbaktinya seorang istri kepada suaminya, nggak boleh ngelawan, nggak boleh bantah terhadap suami. Sampai kata Nabi, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, pasti aku akan perintahkan seorang istri suruh pada sujud sama suaminya. Woi, ngapa diem? Dengar gak saya ngomong? Iya, ibu ngeliat-liat, jangan melotot, saya takut Bu. Kata Nabi, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, pasti aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, karena saking wajib berbaktinya seorang istri kepada suami. Betul? Anu Pak Ustadz, suami saya pekerjaannya begini mulu, apakah saya masih wajib berbakti kepada suami saya? Masih. Kalau masih jadi suaminya, ibu wajib bakti kepada suami. Sanggup? Baik, insya Allah nih potongannya wanita-wanita solehah semua, amin. Ahli surga semua, amin. Ya Rabbal, nggak ada yang berani ngelawan sama suami, amin. Apalagi gentak-gentak suami, amin. Nah, awas nih Bu ngaji Bu. Kalau pengajian aja bajunya cakep-cakep dapat online. Suaminya banyak kena jantung. Tiap pagi ketok-ketok pintu, Ibu Susi, paket. Dia yang paket, kita yang bayar. Ibu Yuli, ada Ibu Yuli, ada. Ibu Nopi, paket. Suaminya suruh bayar 800.000. Pengajian, kondangan, baju cakep-cakep, giliran tidur sama suami, ya Allah. Ngaku udah tersobek, bau ketek.
Udah Bu, waktu kita nggak panjang Bu. Sampai mana tadi tuh? Sampai mana? Sampai mana? Nabi Ibrahim istrinya 3, Nabi Dawud istrinya 99, Nabi Sulaiman 700. Rasulullah Muhammad lebih daripada 9. Ada yang bilang 10. Ya Bu ya. Mengapa para nabi istrinya banyak? Kita jelaskan lain waktu. Ya lain judul, ntar ini Isra Mi'raj judulnya, ntar gak nyampe. Ibu bapak para kiai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kuburannya di Palestina. Maka mengapa Palestina itu menjadi tempat tujuan Rasulullah Muhammad Isra? Isra itu hablum minan nas. Rasulullah Muhammad itu dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Diberikan kabar, diberikan wahyu oleh Allah. Sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu dikisahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada kaum yang dihancurkan oleh Allah, ada kaum yang diberikan rahmat oleh Allah. Itu digambarkan, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad agar menjadi ibrah pembelajaran untuk Rasul dan juga untuk kita. Insya Rasulullah Muhammad datang Bu datang berziarah kubur. Ini dalilnya nih. Datang berziarah ke kubur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikubur berjajar sama istri pertamanya namanya Sarah. Dari Sarah Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak jadi nabi yang paling ganteng namanya Nabi siapa? Yusuf. Yusuf anaknya nggak jadi nabi, cucunya nggak jadi nabi, cicitnya ada perempuan, cewek cakep. Masya Allah, pipinya kayak porselen, nggak usah pakai panbo, nggak usah. Namanya Siti Rahmah. Siti Rahmah menikah dengan seorang nabi namanya Nabi Ayub alaihissalam. Terus ke bawah sampai dengan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sampai dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak jadi nabi namanya Nabi Yahya. Nabi Zakaria punya sepupu, punya saudara namanya Imran. Imran punya bini namanya jawab aja kalau nggak tahu. Imran punya istri namanya Bu Imran. Udah saya ajarin nih biar pintar. Nabi Ishak dikuburkan di situ. Nabi Ishak di Palestina. Nabi Ishak dikuburkan sama istrinya. Siapa nama istri Nabi Ishak? Udah pinternya Bu. Oh ada Bu Ishak. Namanya Rifqah. Namanya Rifqah itu kata kita Muslim. Kata orang Yahudi namanya Rebkah. Kata orang Nasrani namanya Rebeka. Rebeka. Boleh nggak orang Kalideres, orang Cengkareng, orang Jakarta, orang Muslim punya anak kasih nama Rebeka? Boleh nggak? Boleh, itu nama istri Nabi. Cuma nggak enak pas dipanggil Rebek. Lu pagi-pagi udah Rebek. Imran punya istri namanya Hana. Hana dan Imran bernadar, berdoa, bermohon kepada Allah. Kalimatnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, kalau aku ini sudah tua mandul, orang tua mandul nggak tua aja punya anak bisa bangga? Susah nggak bisa punya anak, udah tua mandul pula. Tapi Imran yakin tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah. Imran minta kepada Allah, Hana minta kepada Allah, ya Rabb, kalau aku diberikan anak, aku janji anak aku kalau terlahir aku jadikan sebagai marbot masjid. Cita-citanya kalau punya anak dijadikan sebagai marbot masjid, itu orang paling mulia. Bener Bu. Begitu janji kalau punya anak pengen anaknya dijadikan marbot masjid, bener hamil, tua hamil, ribut di TikTok, rame, aduh nenek-nenek hamil. Kalau sekarang viral tuh, FYP lah. Masya Allah, dikabul oleh Allah. Hananya hamil, lahir. Ternyata yang lahir anaknya perempuan. Ini wada'tuha unsa. Ya Rabb, bagaimana akunya punya anak perempuan?
Kata Allah, walaysa dzakaru kal unsa, perempuan beda sama laki-laki, Allah lebih ngerti. Wa inni sammaituha Maryam, lalu anak perempuan ini dikasih namanya ada namanya Maryam di sini. Yuni ada Yuni, Sumarni, namanya Maryam. Maryam dijadikan marbot masjid, walaupun perempuan dibuatkan kamar. Bu, saya contohin ini masjid pengimaman agak keluar sana, di situ ada kamarnya Maryam, namanya mihrab. Di situ turun makanan surga. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Masih ada tuh Bu di Palestina. Nabi Zakaria masuk kaget, kenapa? Di dalam kamar Maryam banyak makanan, banyak minuman. Nabi Zakaria bertanya, qala anna laki hada? Anna laki hada, bahasa Quran luar biasa. Dari mana kau dapatkan ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Maka siapa orang yang mau mengurusi masjid, orang yang memensiarkan masjid, orang yang menghidupkan masjid, minal masjid ilal masjid, maka hidupnya dijamin oleh Allah. Amin. Pasti itu, pasti. Tapi Pak Ustadz buktinya marbot miskin-miskin. Kata siapa? Sembarangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Dikasih nama Maryam, begitu besar ya, diuji oleh Allah. Masya Allah, diuji oleh Allah. Maryam lagi sujud, datang malaikat ngomong sama Maryam, Maryam, aku ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan Ruh Kudus ke dalam perutmu. Maryam nangis. Malaikat, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku nggak pernah disentuh laki-laki, aku nggak pernah keluar dari tempat ini, aku tidak pernah menikah, bagaimana aku bisa punya anak? Allah yang punya mau. Entar ribut nggak malaikat? Allah yang punya mau. Bener Maryam hamil tanpa suami. Ya Allah, ribut apa ribut? Marbot masjid, anaknya Imran, ponakannya Zakaria, ponakannya sepupunya Yahya, anaknya Hana, orang tuanya ahli ibadah. Bisa hamil gak punya suami, diusir Maryam, dikeluarkan dari mihrab, lalu lahir punya anak namanya Isa alaihis. Bener Maryam nangis Bu, Maryam nangis sampai bahasa Qurannya begini, ya Rabb, daripada aku menanggung malu aku punya anak gak punya suami, mendingan aku mati aja ya Rabb, mati malu. Kalau orang Cengkareng begitu, bila bunuh diri itu bukan dosa, akan aku lakukan agar kau tahu, karena engkau telah musnahkan harapan dengan cinta palsu serta dustamu. Heran kalau nyanyi nyamber aja, sweet. Maryam diperintah oleh Allah, kembali Maryam, kembali. Ini panjang nih Bu, panjang. Saya nggak bawa jamu soalnya Bu, biarin aja dah. Handphone saya ketinggalan di mobil. Saya jadwalnya masih banyak, habis ini saya nanti malam harus ke Subang, ke Ciasam Subang. Maryam pulang, begitu pulang benar bawa bayi. Maryam difitnah. Wah, Maryam ini orang nggak benar nih, punya anak. Kamu anak siapa? Wah, kumpul rahib-rahib Yahudi. Maryam, kamu ini bisa punya anak, suamimu siapa? Kau diperkosa oleh siapa? Kau ini ngakunya ahli ibadah, jadi marbot masjid, anaknya Imran. Akunya ahli ibadah, nggak taunya kau selingkuh ya, kau sampai berbuat zina. Maryam jawab apa enggak ketika difitnah? Jawab apa enggak? Maka kalau kita difitnah, tiru cara Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernadar kepada Tuhanku agar aku tidak mau bicara. Aku nggak mau bicara. Kata Allah, Maryam, kalau nanti orang nanya ini anak siapa, diam, jangan ngomong, diam 1000 bahasa. Ketika Maryam difitnah, diam. Ibu-ibu kalau difitnah, diam, jangan bikin status. Ini difitnah bikin status, saya nggak ikut apa-apa, tambah buka. Diam aja, diam. Maryam diam. Lalu kata Maryam begini, Maryam ini anak siapa? Kata Maryam, nunjuk pakai bahasa isyarat. Ditunjuk anaknya. B.
Orang pakai bahasa isyarat. Fa asyarat ilaihi, pakai bahasa isyarat. Be. Maryam itu anak saya. Be. Apa maksudnya? Tanya aja tuh sama tuh bocah. Tanya aja tuh sama bayi. Bahasa Al-Quran begini, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bertanya kepada seorang bayi yang masih dalam gendongan? Gak ada Maryam. Tanya tuh sama bayinya. Bagaimana kami nanya? Tanya aja, bayi, lu anak siapa? Bayi ini jawab, begini jawabannya. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah, ngapa sih susah amat? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Ini bayi jawab, aku ini Abdullah, hambanya. Aku bukan anak zina, aku akan diberikan Alkitab Injil, dan aku akan dijadikan sebagai seorang nabi, dan aku diperintahkan oleh Tuanku Allah agar aku berbuat baik kepada ibuku. Aku diperintahkan oleh Allah pengen menjadi orang yang mulia, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu itu manusia yang sangat luar biasa. Ibu rela melakukan apa saja demi anaknya, betul apa betul? Yang hamil bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang lahirin bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang nyusuin bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang ngurus anak ibu-ibu, susah payah ibu-ibu, betul apa betul? Ibu itu ketika melahirkan pertaruhannya antara hidup dan mati, betul Bu? Saya masih punya ibu usianya 84 tahun. Saya sangat hormat kepada ibu saya karena tidak akan turun ridha Allah kalau tidak ada ridhonya seorang ibu. Ibu, engkaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, nyusuin lagi, mengandung. Terus saja terus. Selesai nasab Sarah. Terakhir. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad mendapatkan kemuliaan, diperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Apa sebabnya? Karena Rasulullah Muhammad sejak kecil diberikan ujian terberat oleh Allah. Betul apa betul? Rasulullah Muhammad itu manusia biasa sama dengan kita. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Rasulullah Muhammad itu sama dengan kita. Kalau ibu-ibu nangis, Rasul juga nangis. Kalau ibu-ibu makan, Rasul juga makan. Kalau ibu-ibu nikah, Rasul juga nikah. Kalau ibu-ibu pipis, Rasul. Cuma bedanya pipisnya Rasul nggak kelihatan. Wala yura athru baulin. Rasul kalau pipis nggak ada bekasnya. Kalau ibu-ibu pipis ada bekasnya nggak? Oh, bekasnya nggak ada, baunya masih ada. Rasulullah Muhammad diberikan ujian terberat di dalam kehidupannya. Maka mudah-mudahan kita yang pagi hari ini mengaji, yang sedang banyak masalah, Allah selesaikan masalah-masalah kita. Amin. Yang lagi pajak punya hutang banyak, mudah-mudahan yang nagihnya lupa. Apa ujiannya? Perhatikan, terakhir. Sejak lahir Rasulullah Muhammad sudah menjadi anak yatim. Alam yajidka yatiman. Bapaknya meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Murrah bin Gharib bin Fihr bin Quraisy bin Kinanah bin Ma'adi bin Adnan
bin Ismail bin Ibrahim alaihis, ayahnya meninggal dunia di Abwa. Diasuh oleh ibunya. Usia 15 hari Rasulullah Muhammad dipisahkan daripada ibundanya, dibawa ke Bani Sa'diyah 70 km. Jaraknya 70 km ke Bani Sa'diyah, disusui oleh Halimatus, bergaul dengan orang-orang miskin, dengan masyarakat kecil. Kenapa Allah pergaulkan Rasulullah Muhammad kecil dengan orang-orang miskin? Agar kelak besar Rasulullah Muhammad cinta kepada fakir. Maka sampai mau meninggal dunia Rasulullah Muhammad mau sampai nyuapin orang-orang miskin, duduk bareng sama fakir miskin, nyuapin orang-orang miskin, ngurusin orang-orang miskin. Pemimpin mana yang ada seperti Rasulullah? Betul? Jangankan pemimpin dunia akhirat, baru jadi RT aja nggak mau kumpul. Rasulullah Muhammad sampai nyuapin orang-orang miskin, duduk bareng sama orang-orang miskin, karena sejak kecil memang bergaul dengan orang-orang miskin di Bani Sa'diyah. 5 tahun terjadi pembelahan dada pertama, 6 tahun dikembalikan kepada ibunya, 5 tahun, 6 tahun ibunya wafat, ibunya nggak punya bapak, nggak punya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun Abdul Muttalibnya pun meninggal dunia. Meninggal lagi, diasuh oleh Abu Thalib sampai usia 25 tahun kurang. 25 tahun kurang. Di Mekah ada seorang wanita janda kaya. Wih, kekayaannya berlimpah. Janda ini di Mekah, Masya Allah, orangnya sayang fakir miskin yatim piatu. Ini janda namanya Khadijah. Ada nama Khadijah ada? Oh, itu Ibu Khadijah. Ini Khadijah usia 40 tahun kurang mimpi. Apa mimpinya? Khadijah tidur mimpi melihat matahari besar masuk ke dalam rumahnya sampai cahaya matahari terang menerangi seluruh alam. Khadijah bangun. Bu, ibu-ibu pernah mimpi? Kata Nabi, tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik dan mimpi-mimpi yang benar. Kalau ibu mimpi baik, ya, atau mimpi-mimpi membawa kebenaran, pasti datangnya dari Allah. Tapi kalau ibu tidur terus mimpinya bertemu sama jin merkayangan, ela elu banaspati gendru tek tek kemang mang wewe wesi serani pocong suster ngesot sundel, itu pasti datangnya dari setan tuh. Kalau ibu mimpi kayak gitu, ibu bangun dari tidur terus menghadap ke kiri, ngeludah, ngeludah, tapi lihat dulu ada suami enggak. Terdendam sama suami, main ludah-ludahin aja. Kalau mimpinya baik, hadapkan ke arah kanan. Khadijah mimpi begitu, datang ke tempat pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Apa kata Khadijah? Paman, aku tadi malam mimpinya melihat begini. Takwilkan mimpi saya, paman. Paman yang buka kitabnya. Waraqah bin Naufal itu ahli takwil mimpi. Begitu melihat tafsir mimpinya Khadijah, pamannya kaget, dia menjerit, Khadijah. Ini Khadijah semua namanya. Pamannya menjerit, Khadijah, pulang yuk. Kenapa paman kau menjerit? Ini sejarah Isra Mi'raj tuh. Kata pamannya Khadijah, kamu harus senang. Kenapa senang? Ini menurut kitab takwil mimpinya, kamu mimpi begini, nggak lama lagi kamu bakal punya suami. Kok alhamdulillah? Kok ibu yang alhamdulillah? Karena memang Khadijah ini janda. Janda berapa kali? 7 kali. Itu janda apa doyan? Menjanda lagi, kini ku hidup menjanda lagi. 7 kali gimana bikin lagu? Khadijah janda 2 kali. Pertama, jandanya janda mati, Bu. Kenapa janda mati? Rasulullah Muhammad dipilihkan wanita janda mati. Kalau janda hidup ribet, ntar dia balik lagi sama suaminya, CLBK, janjian WA-an, main Facebook, balik lagi. Maka janda mati kan nggak bisa balik lagi. Janda mati Khadijah pertama menikah dengan Abu Halah, meninggal tambah kaya.
Atikunya meninggal tambah kaya, 2 kali jadi janda. Khadijah nunggu. Kata Khadijah, saya bakal punya suami paman? Iya. Terus hebatnya apa suami saya? Ini kata pamannya, suamimu itu nanti bakal menjadi nabi akhir zaman. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, nanti suamimu itu bakal ketemu makhluk besar di atas sebuah bukit. Nanti suamimu itu bakal berpindah, diusir dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus suamiku namanya siapa paman? Namanya Muhammad. Jawab, ngapa sih diem aja? Namanya Muhammad. Begitu disebut nama Muhammad, Khadijah selalu teringat Muhammad, 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 Muhammad. Kalau ada janda di sini, dia lagi demen sama laki-laki, pasti dia nyanyinya begini. Hanya entar dulu gantian apa? Hanya ya terkata hanya dia yang ada di antara jantung, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang. Kalau nyanyi nyamber, coba suruh ngaji. Ayo, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan. Ulangi. Payah lu ngaji susah. Kalau nyanyi nyamber. Main TikTok mulu sih ya. Emang punya, saya juga punya, Bu. Gus Wahab Dasuki, TikTok saya. Enggak usah minta pertemanan tapi. Khadijah menunggu calon suaminya Muhammad. Kapan aku bisa berjumpa dengan Muhammad, bertemu dengan Muhammad? Ini peran wanita begitu penting. Rasulullah Muhammad usia 25 tahun diajak oleh pamannya untuk bekerja ke perusahaan Khadijah. Sampai rumah Khadijah, pamannya ngomong, Muhammad tunggu di luar ya, saya yang masuk duluan. Ketok pintu, tok 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 tok. Khadijah, Jah, udah ngopi belum, Jah? Siapa? Saya Khadijah Abu Thalib. Ada apa Abu Thalib? Khadijah, saya kesini mau membawa ponakan saya. Dia udah berdagang sejak usia 12 tahun. Cuma aku ajak kesini agar bisa berbisnis lebih hebat lagi. Karena Rasulullah Muhammad bukan orang malas, 12 tahun sudah jadi pebisnis hebat, bukan orang yang berpaku tangan. Rasulullah Muhammad orang yang rajin bekerja. Buktinya mau kerja ke perusahaan Khadijah. Sallallahu Nabi Muhammad. Datang ke rumah Khadijah. Kasihan Khadijah, ponakan saya sejak lahir ayahnya meninggal, ibunya wafat, kakeknya meninggal dunia, sekarang dengan saya dia jadi yatim piatu malah. Astagfirullahaladzim. Hop. Udah. Oh iya, boleh. Ada lowongan kerjaan nggak Khadijah di sini? Ada. Boleh apa nggak kerja di sini? Boleh nggak Khadijah kerja di sini? Boleh. Kata Khadijah, mana ponakannya itu di luar? Siapa namanya? Namanya Muhammad. Wah, Khadijah janda langsung bangun. Mana Muhammad? Maklum janda senyum. Muhammad dipanggil. Wah, singkatnya sejarah, menikah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Muncul pertanyaan, mengapa Rasulullah Muhammad nabi kita pertama kali harus kawin sama janda? Apa pengalaman sembarangan? Maaf, ini kita sering dihina kalau kita nggak tahu sejarahnya. Mengapa harus pertama kali menikah dengan janda yang kaya? Ya, ternyata kekayaan Khadijah dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang, mendukung program dakwah dan perjuangan Rasulullah. Karena orang berjuang tidak cukup pakai mulut, berjuang tidak cukup dengan tenaga, berjuang perlu doa. Duit mulu sih.
mentang-mentang lagi program dakwah Rasulullah. Karena berjuang berdakwah tidak cukup dengan mulut, tidak cukup dengan tenaga. Berjuang perlu duit. Nggak ada duitnya nggak jalan. Betul apa betul? Yang kedua, kenapa harus janda? Karena janda lebih mengerti kepada Rasulullah Muhammad. Usianya 15 tahun lebih tua daripada Rasulullah Muhammad. Masya Allah sayangnya Khadijah. Bahkan Khadijah ini wanita yang dipilih oleh Allah. Tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang dapat salam langsung dari Allah kecuali Khadijah, karena begitu ngurusin Rasulullah Muhammad. Begitupun ibu kalau punya suami, tiru Khadijah. Kalau suami mau pulang, biar bikinin makan, bikinin kopi. Oi, dengerin. Suami makan nyendok aja sendiri sono. Khadijah kalau suami pulang udah pasang paha, bu, udah pasang paha begini, udah pasang paha dipasang. Rasulullah Muhammad datang tiduran di pahanya, tiduran di paha Khadijah sampai Rasulullah Muhammad tidur. Ibu-ibu pernah suami ada di pahanya, wah, sono loh, udah pala pitak mulu, beratin mulu. Harta Khadijah dihabiskan dalam rangka berjuang untuk agama Allah. Di tahun yang sama Amul Hazan pamannya Abu Talib meninggal, Khadijahnya pun meninggal. Rasulullah Muhammad goncang nangis. Seorang laki-laki ditinggal mati istrinya, goncang, bu. Betul apa betul? Suami ditinggal mati istrinya, kawin lagi ngapain nungguin mati? Goncang Rasulullah Muhammad, nangis, ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, jangan kau menangis, jangan kau bersedih hati, jangan kau bergantung pada manusia. Manusia pasti mati. Ayahmu mati, wafat, ibumu meninggal, kakekmu meninggal, Khadijah meninggal, pamanmu meninggal. Jangan bergantung kepada manusia, manusia pasti mati. Bergantung hanya kepada Allah. Allah perjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita haturkan jazakallah khairan ahsan jaza kepada Bapak Kiai Haji Wahab Dasuki Adnan. Bagaimana, Bu? Mudah-mudahan nantinya beliau bisa dapat kembali menyampaikan tausiah-tausiahnya di Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, di penghujung daripada kita